Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat sore hari ini kita mau mulaikan ibadah kita dengan segala situasi dan keadaan kita saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah di kelompok kita masing-masing. Puji nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa, biarlah menjadi
nyembah yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah dari awal sampai pada akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memimpin sepanjang ibadah kami Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu mendapatkan berkat yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau akan Tuhan memakai setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan melayani saat ini ya Bapa. Baik yang Tuhan pimpin pujian, pemain musik, hamba-hamba-Mu yang mau menampilkan kebenaran firman-Mu Bapa. Memakai setiap kami Tuhan, bahkan murahkan kami, jamah setiap kami, sehingga apa yang kami kerjakan saat ini boleh berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau sambut pimpinan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan. Karena setiap kita tahu dan kita harus menyadari bahwa kehidupan kita senantiasa ada dalam pimpinan dan naungan tangan Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin. Haleluya. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hanya hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Puji nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah-langkah hidup kita, Tuhan senantiasa yang akan menolong dalam setiap hidup kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus akan domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabibnya ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabibnya ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita harus yakin kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita senantiasa hidup dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Sebentar kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Bapa pegang tanganku. Biar Tuhan senantiasa memegang kehidupan kita, memegang tangan kita setiap saat, setiap waktu. Amin. Setiap mereka yang mendengar diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelum kami sampaikan, saya katakan salam. Kita sama-sama untuk bisa beribadah. Mari kita akan baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat ini
kita melayani dengan semangat, ya, melayani Tuhan dengan semangat. Maka ada ayat yang mengatakan jangan kendor, saudara. Nah, ini kebalikan atau lawan dari semangat adalah kendor. Nah, kita baca Roma pasal 12, ya, Roma 12 ayat yang ke-11. Saudara, ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kita harus melayani Tuhan dengan semangat, ya, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, saudara, kalau kita kendor, pasti loyo, apa yang bisa kita perbuat itu tidak maksimal, ya. Maka dari itu di sini pesan firman Tuhan melalui hamba Tuhan Rasul Paulus, ya, dia sampaikan kepada jemaat di Roma. Nah, pesannya apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi melayani Tuhan ini perlu dengan semangat, dengan tenaga yang kuat, dengan kesehatan kita, dengan kemauan kita yang sungguh-sungguh, ya. Supaya apa? Ya, kita bisa nampak, kita bisa kelihatan bahwa apa yang bisa kita perbuat itu akan menjadi nyata, saudara. Karena banyak, ya, di dalam Alkitab juga menunjukkan pengertian kendor di sini adalah renggang, ya, mengembang, ya, tapi mengembang bukan untuk bertumbuh, mengembang dalam arti berkurang, ya, memuai atau menjadi lemah. Nah, saudara, ini arti daripada kendor. Maka pelayanan Tuhan tidak harus disertai dengan hal-hal seperti itu. Harus semangat apapun kondisi keadaannya, ya, seperti hari-hari ini, ya, kita yang sedang diuji oleh keadaan yang nyata, ya, seperti, ya, COVID-19 ini jelas tidak bisa ditawar. Ini semua ini adalah yang kita hadapi. Maka saudara, kalau kita melihat gereja kosong, rumah-rumah ibadah sekarang kosong, keadaannya seperti itu, ya. Nah, kita boleh lakukan dengan baik apa yang bisa kita lakukan, saudara. Ya, mungkin doa, mungkin pelayanan yang lain kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya akan berikan satu contoh, saudara, pengendoran yang dikatakan dalam jemaat di Laodikia itu seperti apa? Nah, saudara, ya, arti pengendoran di sini dalam jemaat di Laodikia itu seperti apa? Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ya, kitab Wahyu pasal yang ketiga, di sana, ya, kita lihat, saudara, jemaat yang ditujukan kepada orang-orang di Laodikia, ya. Kita akan baca ayat 14. Pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Nah, saudara, ya, sekali lagi saya katakan, ya, ini jemaat di Laodikia, ya, saudara. Start di saya salah tekan tadi, ya, ayat yang ke-14 dengan ayat yang sampai ayat yang ke-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam buku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, di sini kerenggangan, ya. Di sini
pengembangan, tapi bukan berkembang untuk maju, tapi justru berkembang dari hal yang negatif. Ya, nah, jemaat ini, saudara, dikatakan bahwa ya dalam ibadahnya tidak panas, tidak dingin. Ya. Taruhan kalau panas atau dingin. Nah di sini tidak panas, tidak dingin, artinya suam-suam kuku. Nah, kata firman, kalau itu suam-suam kuku, Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, artinya apa? Jemaat ini tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa menikmati dari apa yang dikerjakan oleh jemaat di Laodikia. Sampai sudah di mulut Tuhan dimuntahkan, berarti Tuhan tidak menikmati jemaat ini. Ya. Nah, itu sebabnya pengendoran, ya, tidak semangat dalam ibadah itu akan mengakibatkan satu kerugian besar. Tuhan juga tidak beruntung, ya. Tuhan tidak menikmati, sudah di mulutnya juga dikeluarkan, dimuntahkan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa jeleknya. Itu sebabnya kita belajar ya untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan apapun ya dengan semangat. Dengan semangat. Mungkin kita ibadah sedang berkurang, ya, tidak seperti biasanya, ya tetap semangat. Ya keadaan apapun yang kita hadapi ya semangat. Kan nanti ada waktunya. Satu saat akan berubah, akan berhenti. COVID-19 Corona ini akan berhenti, mau tidak mau, saudaraku. Nah, maka iman kita harus kita tanam, ya kekuatan kita harus sungguh-sungguh. Ya, bagaimana kita bisa sungguh? Ya firman Tuhan itu yang harus jadi andalan. Kita harus mendambakan firman Tuhan, ya saudara, dalam hidup kita ini. Ya. Maka kalau jemaat di Laodikia ini menjadi jemaat yang suam-suam kuku, ya tidak panas, tidak dingin, Tuhan tidak menikmati, saudaraku. Nah kalau Tuhan sudah tidak menikmati, sudah dimuntahkan dari mulut Tuhan, jatuh ke bawah. Seperti air itu kalau jatuh ke bawah itu campurnya dengan debu, dengan segala macam, dengan kotoran. Ya. Nah itu sesuatu yang tidak berguna. Itu sebabnya kita harus belajar. Ya. Nah kita belajar kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Nah saudara, jemaat ini jemaat yang menyukakan. Ya, jemaat yang menyukakan. Coba kalau kita baca dalam pasal yang ketiga juga, tapi kita baca ayat yang ke-7 dan ayat 8. Nah saudara, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nah jemaat Philadelphia ini jemaat yang menyukakan Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Jemaat ini benar-benar mengandalkan Tuhan, mendambakan Tuhan, ya, harapannya kepada firman Allah. Ya. Akhirnya apa Tuhan bilang? Dikatakan Tuhan katakan tadi, malaikat Tuhan katakan, engkau tidak seberapa, kekuatanmu tidak seberapa, karena engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah, ini modal kuat ya untuk kita jemaat. Kalau kita taat kepada firman Tuhan itu diikuti, mungkin berat, sulit atau apa, kita belajar untuk bisa melakukan. Akhirnya apa, saudara? Nanti Tuhan akan bela. Seringkali kesulitan itu dibuat oleh kita sendiri. Ya, Tuhan akan memberi solusinya, jalan keluarnya.
melalui ketaatan kita terhadap firman Tuhan, nanti akan terselesaikan semua masalah. Tapi kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, ya, akan menjadi beban, akan menjadi kendala. Bukan Tuhan yang membebani, tapi hidup kita sendiri yang tidak terselesaikan bebannya itu karena tidak mentaati firman Tuhan. Nah sekarang, akibat mereka taat kepada firman Tuhan, nurut dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka apa? Ya, jemaat dijadikan Tuhan seperti apa di sini jemaat Philadelphia ini? Saudara, mari kita baca ayat yang ke-11 dan 12. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Jemaat ini dimuliakan Tuhan. Ya, Tuhan ada di dalam jemaat ini. Tuhan beserta dengan jemaat ini. Akibat mereka taat nurut firman Tuhan, pembelaan itu datang. Mereka dijadikan jemaat yang menang, dijadikan sokok guru tiang penopang dalam bait Allah. Saudaraku, ya, akan jadi jemaat yang dipakai Tuhan, jadi jemaat yang diberkati Tuhan, jadi jemaat yang bisa memuliakan Allah, memberikan kesaksian nyata dalam hidupnya. Saudaraku, ini yang penting buat kita sekalian. Jadi firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan, kenapa kuat? Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri, pribadi Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, ya Tuhan pasti kuat. Menghadapi badai juga kuat. Ya, saudara. Ada angin kuat, ada angin yang kencang juga kuat, ada hujan yang deras juga kuat dan sebagainya. Tetap bisa menghadapi semuanya. Dan bisa menghentikan seketika itu juga, karena di dalam firman ada kekuatan Allah, ada kuasa yang luar biasa. Maka dari itu kita belajar seperti jemaat di Philadelphia, ya, nah saudaraku. Nah, bagaimana kalau keadaan kita ini lemah? Ya, saudaraku, kalau keadaan kita ini lemah, saudara, seperti pertempuran antara Saul dengan Goliat, Saul dengan Daud. Ya, peperangan keluarga itu sudah. Nah, Daud dikatakan kian lama, Daud kian kuat. Saul kian lama, kian melemah. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Saul tidak taat kepada firman Tuhan, ya, tidak taat kepada perintah Tuhan. Daud begitu taat, dimulai dari kecil, tapi akhirnya Tuhan pakai menjadi orang yang besar. Besar bukan karena kekuatan Daud, tapi karena Allah yang membuat dia besar. Sampai ya, yang lemah pun dijadikan kuat. Hal ini ditulis saudara dalam kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Itu antara keluarga Saul dengan keluarga Daud berperang. Yang mana yang kuat? Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah keluarga Daud. Kian lama kian kuat, Saul kian lama kian lemah. Nah, disitulah yang kita bisa tahu orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mendambakan kebenaran firman Allah, bisa dibuktikan. Ada bukti nyata, ya, yang hidup, yang ada bersama-sama dengan orang tersebut, saudaraku. Demikian juga nasihat-nasihat Tuhan kepada anak-anak muda, orang muda, ya saudara. Sampai di sana dibuat semuanya sepi, ya, semuanya seperti tidak ada
apa-apa yang terjadi. Sampai dikatakan bunyi penggilingan pun menjadi lemah. Saudara, kalau bunyi penggilingan sudah menjadi lemah, hasil yang digiling itu tidak maksimal. Ya, saudara, kalau misalnya padi digiling tidak akan jadi beras yang baik. Itulah saudara. Karena muda-muda itu tidak taat kepada kebenaran firman, kepada Sang Pencipta. Itu dikatakan dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 4. Bunyi penggilingan, ya, di salah satu bagian di sana dikatakan bunyi penggilingan menjadi sepi, ya, menjadi lemah, tidak berdaya. Nah, saudara, jadi tidak bersuara lagi. Ya, kalau gereja seperti ini, saudara, ya diharapkan untuk apa? Pertumbuhannya tidak ada. Ya. Selain penderitaan yang akan menimpa dalam hidup ini, maka untuk bisa dipulihkan hal ini, ya kita harus memiliki suatu kekuatan semangat yang luar biasa, saudaraku. Ya, di mana semangat kita? Ya, semangat kita di dalam Tuhan. Ya, coba kalau kita baca dalam kitab Amsal pasal yang ke-18. Kitab Amsal pasal 18. Amsal Sulaiman pasal yang ke-18. Kita lihat di sana, ya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan memiliki semangat, bisa menanggung penderitaan. Nah, ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebentar ya, Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Tidak ada. Lemah ya tetap lemah, loyo tetap loyo. Tapi kalau kita ingat, kita kembali ketika kita sedang lemah, kita percaya firman Tuhan, kita yakin dengan firman Tuhan, dia bisa pulihkan kita yang lemah, saudaraku. Maka di sini orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi penderitaan itu tidak akan menghantui. Penderitaan yang sedang dihadapi itu akan diselesaikan oleh semangatnya. Semangat yang kembali mendambakan Tuhan, ya, dalam kekuatan firman Allah yang dimilikinya. Maka dikatakan siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, tidak mungkin. Kalau kita tidak menyadari, kita harus kembali kepada Tuhan, kepada firman Allah. Itu baru nanti dipulihkan, saudara. Kalau kita semangat, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Seperti apa yang kita alami sekarang ini. Bukan hanya kita saja, seluruh dunia sedang menderita karena virus ini. Tetapi bagi orang yang semangat, ya enak saja kita menghadapi, tenang saja kita menghadapi, karena kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong. Ini tinggal kembali kepada kita. Kalau kita tanggapi, maka seringkali saya katakan, kita tanggapi dengan iman, bukan tanggapi dengan perasaan. Ya, kalau kita tanggapi dengan perasaan, kata orang begini, kata orang begitu, kita timbang, kita pikir, akhirnya ragu yang datang, keraguan yang muncul. Tapi kita tanggapi dengan iman yang kuat, yang berlandaskan firman Tuhan yang teguh. Akhirnya apa? Kita mampu menghadapinya sampai selesai masalah yang kita hadapi. Mari kita hadapi dengan semangat yang kuat, jangan kendor. Jangan kendor, saudara. Kekendoran ini akan merugikan kita. Kerajinanmu jangan kendor, rohmu harus menyala-nyala. Nah, ini roh ini yang akan memacu kehidupan kita untuk memiliki semangat yang luar biasa. Ya, kita sudah belajar tadi
kepada jemaat, ya, di antaranya jemaat Laodikia, ya, yang tidak panas, tidak dingin, akhirnya suam-suam kuku dimuntahkan dari mulut Tuhan. Yang satu jemaat Philadelphia, jemaat kecil, kekuatannya tidak seberapa, tapi karena dia menaruh kebenaran firman, dia percaya kepada firman Allah, ya saudara, akhirnya diberikan jalan keluar, ya, diberikan kunci untuk membuka. Tidak ada yang bisa menutup. Itulah pemeliharaan, itulah pembelaan Tuhan kepada orang yang mendambakan firman Tuhan. Atau kepada orang yang mendambakan Tuhan, jelas berbeda, ada pembelaan tersendiri. Nah, kembali kepada kita masing-masing. Mari, siapa yang harus kita andalkan? Kekuatan kita sendiri, ya, kemampuan kita sendiri, atau Tuhan yang harus kita andalkan? Mari kita belajar, nah, seperti yang sudah disampaikan pada hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul dengan keadaan yang seperti ini. Tapi percayalah, ya, kalau kita taruh firman Tuhan dalam hidup kita dan kita yakini dengan sungguh, nanti akan kita lewati semuanya dan kita akan menjadi orang-orang yang diberi oleh Tuhan kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa, saudara. Kita berdoa saja, ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu dengan kasih Tuhan yang luar biasa untuk memberi kekuatan kepada kami. Tuhan sudah mendidik dan mengajar kepada kami untuk kami tidak memiliki iman yang kendor, supaya kami dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan semangat, dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang menang karena anugerah dan kemurahan Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, tapi karena kekuatan daripada Allah yang sudah menolong dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberikan firman-Mu dalam hidup ini, supaya kami dapat belajar seperti jemaat Philadelphia, jemaat yang memiliki kekuatan daripada Tuhan, dan jemaat itu akhirnya diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan Allah yang dahsyat. Mereka menghargai firman Tuhan yang menjadi dampaannya. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kiranya Tuhan, kami bersama-sama memberikan satu kemenangan bagi mereka semua, dan Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami semua. Buat bangsa dan negara, Tuhan juga akan pakai untuk menyelesaikan semua masalah ini segera secepatnya terselesaikan, dan negeri kami menjadi negara yang bebas, diberikan kemenangan, diberikan kemerdekaan, tidak dikuasai oleh COVID-19 ini. Tuhan, apapun yang terjadi pasti akan terselesaikan, karena Tuhan lebih kuat, firman-Mu lebih dahsyat. Itu kami yakini, kami percayai, itulah yang akan menopang dan memberi kekuatan kepada kami semua. Terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar jemaat mau kembali pulang ke tempat masing-masing, penyertaan Allah akan bersama-sama mereka, baik yang berjalan kaki, yang berkendaraan, semua akan dilawat, mendapat pemeliharaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dosa kekurangan kami, tutup bungkus kami oleh kuasa daripada Tuhan. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebentar akan pulang ke tempat masing-masing. Sekarang tiba saatnya, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan dan urapan kuasa Roh Kudus bersama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ulang dengan berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.